Peristiwa mengerikan yang membuat lengan kanan ulama kondang Syekh Ali Jaber terluka saat mengisi acara di Tanjung Barat, Bandar Lampung pada minggu lalu menyisakan kisah pilu. Niat tauziah saat tengah asik bertukar cerita dengan dua jamaah di atas panggung, berujung peristiwa mencekam yang tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh sang ulama. Tapi peristiwa ini tak menciutkan nyali Syekh Ali Jaber. Tak ada takut, tak pula sang ulama disaput dendam. Begitu mendapat pengobatan di sana, Syekh Ali Jaber langsung balik ke Jakarta. Dari laman sosial medianya, Syekh Ali Jaber dijemput langsung ke bandara oleh bintang muda Syakir Daulay. Dalam kesempatan ini, Syakir juga menguntai dukungan langsung untuk tokoh agama yang diidolakannya. Alhamdulillah, saya sudah sampai Jakarta, sampai rumah, dan saya terkejut pas saya di Jakarta di bandara dijemput langsung sama Ananda Syakir. Masya Allah, Syekh. Terima kasih Syakir. Semoga cepat sehat, Syekh. Cepat Amin. sembuh, bisa terus berdakwah. Amin. Amin. Alhamdulillah, saya ingin tenangkan jamaah, semuanya baik-baik, dan Alhamdulillah semuanya dari Allah, untuk Allah, kepada Allah, dan lillah. Semoga semua baik. Peristiwa mengejutkan yang dialami Syekh Ali Jaber tak pernah terbayangkan oleh sang ulama sebelumnya. 12 tahun menebar dakwah di bumi Nusantara, Syekh Ali Jaber dikenal sebagai pemuka agama yang cinta damai. Jangankan tindakan tak menyenangkan, cercaan di sosial media saja belum pernah diterimanya. Dan kelembutan hati membuatnya tak menaruh dendam sama sekali, bahkan meminta para jamaah yang terbakar emosi untuk tidak main hakim sendiri. Hanya di saat kejadian ini, mungkin karena terlalu jemaah padahal tak terlalu ramai dibandingkan banyak titik-titik yang lain. Ini termasuk paling sepi lah dibanding titik yang kami datangi. Tapi saya memperhatikan lokasi itu ketika saya berlangsung isi acara, sayang sekali tidak ada keamanan setempat di tempat yang kejadian ini. Saya tidak kenal, baru kali ini saya bertemu dan habis sudah saya ditusuk, saya langsung bisa turun dari panggung. Saya ingin selamatkan anak itu karena anak itu lagi dihajar sama jamaah, kan lagi dipukul, dan saya ingin diselamatkan. Sambil saya berpesan kepada jemaah, jangan main hukum sendiri, mohon, dia masih dianggap manusia walaupun dia salah sama saya tidak mau balas dendam. Selama saya di Indonesia 12 tahun, tak pernah saya menerima teror lewat sosial media kah, jangankan teror, hal jelek atau hal keburukan atau adu domba atau kata-kata yang tidak menenangkan hati, alhamdulillah tak pernah. Makanya bagi saya peristiwa ini, alhamdulillah semua diakui oleh seluruh tokoh agama, bahkan tokoh politisi. Mereka tahu saya orangnya pendakwah yang damai, pendakwah yang menanamkan rasa cinta, mengajak umat bersatu, tinggalkan perbedaan. Jadi tak nyangka, saya bukan orang yang kasar, bukan orang yang keras. Pasca penyerangan yang memantik kehebohan, mencuat dugaan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Tapi sebagai korban yang berhadapan langsung dengan pelaku, Syekh Ali Jaber meragukan asumsi ini. Dari sudut pandangnya, pelaku dianggap terlatih dan begitu bernyali. Menurut saya terlalu cepat pernyataan ini, dan ini menurut saya belum menjadi pernyataan yang resmi ya. Masih hanya diungkapkan dan disampaikan, diperkirakan barangkali. Tapi dalam kejadian peristiwa di hadapan saya meyakini dan memastikan orang yang saya hadapi bukan orang yang sembarangan, orang terlatih walaupun dia masih sangat muda, fisiknya begitu sangat kuat. Tapi subhanallah, memang Allah takdirkan saya bisa selamat. Mungkin saya bisa selamat dari hal yang lebih buruk, tapi saya meyakini dan percaya orang yang saya hadapi itu bukan orang yang mengalami gangguan jiwa. Diserang orang yang tak dikenalnya sama sekali hingga mengalami luka, Syekh Ali Jaber juga meminta umat tak terpancing provokasi. Pasalnya, riuh peristiwa ini mencuatkan beragam praduga yang berseliweran di dunia maya. Tak ingin kejadian tersebut dikait-kaitkan dengan beragam kepentingan, Syekh Ali Jaber menguntai sebuah pesan menenangkan. Jangan sampai kita terpancing, terprovokasi. Saya mohon, tolong jangan dikaitkan dengan kepentingan manapun, maupun kepentingan politik, mau kepentingan isu apa, isu itu, isu ini. Saya tidak mau. Semuanya harus tenang, tidak dikaitkan dengan siapapun dan apapun.
insya Allah apa yang terjadi menjadi pelajaran buat kita. Apalagi saya masih melanjut safari dakwah kami ke Malang dan seterusnya. Karena tidak mungkin kita karena kejadian ini kita batalkan semua kegiatan dakwah kami yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya saya harap ada kerjasama dengan aparat keamanan khususnya kepolisian agar semua acara ini berjalan lancar dan saya harap tidak terjadi lagi hal seperti ini bagi saya maupun bagi ulama-ulama yang lain. Apa yang dialami Syekh Ali Jaber memang mengejutkan banyak orang. Terlebih lagi, peristiwa itu terjadi justru saat ia berdakwah menyampaikan pesan damai bagi para jamaah. Ini pula yang kemudian membawa sang tokoh agama meminta pihak kepolisian secara tegas mengusut kasus ini hingga tuntas. Dan untuk menyibak tabir motif pelaku, Polda Lampung mendatangkan Pusdokes Mabes Polri untuk melakukan observasi terhadap pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya harap tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh, diseriuskan dan juga tegas terhadap perilaku ini karena saya harap kejadian ini betul-betul bisa menunjukkan aparat kepolisian ini betul-betul berduli ulama, mencintai ulama dan betul-betul mendepankan maslahat umat karena ini terkait dengan maslahat umat. Untuk hari ini yaitu hari Senin tanggal 14 September 2020 tim ahli ya dari psikiater dari Pusat Kedokteran Kesehatan Polri atau Pusdokes Polri akan dihadirkan guna melengkapi daripada berkas perkara. Kalau dilihat dari TKP itu korban, ya artinya adanya korban penusukan, kemudian tersangka juga sudah kami peroleh atau kami amankan, kami tangkap dan juga beberapa keterangan-keterangan saksi maupun alat bukti maupun barang bukti yang ada. Ini cukup mengagetkan juga tentunya informasi yang kita dapatkan begitu ya. Tapi sekarang tersangka ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan juga seperti yang sudah Ustadz katakan bahwa semua harus menahan diri begitu karena sekarang sudah pada pihak yang berwenang yang tentunya menjalani proses ini. Kita lihat bagaimana nanti dan tentunya juga sesuai dengan harapan kita bila memang benar-benar ini tersangka melakukannya harus dihukum seadil-adilnya begitu ya. Tapi sekali lagi semua harus menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa. Dan tentunya juga menunggu dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini. Dan khususnya untuk Ustadz juga semoga cepat sembuh, cepat pulih. Dan buat masyarakat yang mencintainya, ikutin cara yang dia mau aja. Dan untuk kepolisian tolong ditindak secepatnya mungkin.